Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengunjungi budidaya jagung manis secada yang dikelola oleh Bapak Andi Adam ini. Nah, lokasi budidaya ini yaitu di Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, pada saat ini Sobat Tani saya akan memberikan postingan bagi sahabat tani semuanya perkembangan dari jagung manis secada ini yang sudah dilakukan penanaman, sudah memasuki 4 hari setelah tanam. Nah, termasuk juga sobat tani saya akan memberikan penjelasan bagi sahabat tani semua tentang keunggulan dari varietas jagung manis ini dan bagaimana prospeknya ke depan, terutama dari segi pemasaran dan tingkat konsumsi yang bisa didapatkan. Nah, selain itu sobat tani juga saya akan memberikan penjelasan cara mempercepat pertumbuhan dari jagung manis ini, terutama setelah 4 hari setelah tanam, dan nutrisi apa yang diberikan. Nah, kita bisa simak pada video berikut ini. Nah, di depan saya ini sobat tani adalah hasil penanaman setelah 4 hari yang lalu. Nah, setelah kita lakukan pengamatan, nah bibit jagung manis secada ini sudah bertumbuh dan sudah memasuki 4 hari setelah tanam. Nah, cara pengolahan lahan sobat tani sebelum dilakukan penanaman jagung manis ini yaitu hanya dilakukan dengan cara pembersihan gulma, yaitu dengan cara di pemotongan rumput dalam lahan ini dengan menggunakan alat pemotong rumput. Nah, itu dibiarkan sobat tani, kemudian dilakukan juga pengendalian gulma, sehingga kita lihat sobat tani di dalam lahan ini hampir rumput-rumput hijau pun tidak ada. Nah, semua sudah kering. Dan yang kelihatan ini sobat tani adalah bibit jagung manis yang sudah bertumbuh dan sudah berumur 4 hari setelah tanam. Jadi di dalam lahan ini sobat tani tujuan dilakukan cara penanaman seperti ini tanpa pengolahan lahan. Nah, hanya kita lakukan pembersihan gulma dan kita membuat lubang tanam, kemudian kita melakukan penulaman pada setiap lubang tanam yang diberikan. Nah, jarak antara lubang tanam dengan lubang tanam yang lain ini sekitar 60 cm. Nah, kemudian jarak antara jalur perawatan ini sekitar 1 meter. Nah, kita lihat sobat tani. Ini juga termasuk sistem jajar legowo karena jarak penanamannya sudah diatur sedemikian rupa sehingga nanti pertumbuhannya lebih maksimal. Nah, untuk mengenai pemberian nutrisi pada tanaman ini, nah ini belum dilakukan pemupukan karena baru berumur 4 hari. Dan nanti setelah itu sobat tani baru akan dilakukan juga pemupukan. Kemudian pengendalian hama pada tanaman jagung manis, terutama hama ulat. Itu pada awal penanaman sobat tani harus sudah dilakukan terlebih dahulu karena larva atau telur ulat tersebut sudah ada di dalam setiap corong dari tanaman jagung ini, sehingga harus dilakukan pengendalian dari awal. Jadi intinya sobat tani itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itu prinsipnya. Nah, kita lihat sobat tani. Jadi jumlah populasi yang ditanam di dalam lahan ini itu sebanyak 7 bungkus jagung manis dengan varietas secada. Nah, itu semua sobat tani ditanami dalam lahan ini yang sedemikian luas seperti ini. Hampir tumbuh semua sobat tani, sudah merata semua.
Nah, selain itu sobat tani juga saya akan menjelaskan bagi sobat tani semua tentang keunggulan dari varietas secara ini, yaitu lebih tahan terhadap bulai dan kemudian memiliki daya simpan yang tinggi atau memiliki mutu dan kualitas buah yang maksimal, terutama saat dilakukan pemetikan awal dan saat pengangkutan ke pasaran. Karena nantinya sobat tani, jagung manis tersebut harus diambil dulu ke pengepul, kemudian ditampung dulu di pasaran, kemudian diecerkan lagi ke pedagang-pedagang yang lain. Jadi konsumen membutuhkan kualitas dan mutu dari jagung manis ini lebih tahan simpan. Nah, mungkin ini sobat tani yang saya bisa jelaskan. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya dari budidaya jagung manis ini, saya akan posting pada video-video berikutnya. Terima kasih, salam tani Nusantara.